Welcome to my channel, DNA.12 Education. Oke, kembali lagi pada channel DNA.12 Education. Ya, hari ini kita akan coba membahas beberapa soal SBMPTN pada pelajaran kimia ya. Yuk kita lihat beberapa soal SBMPTN pada pelajaran kimia. Ya, kita lihat soal nomor 1 ya. Ya, ini dia soalnya. Sebanyak 1,6 gram batuan yang mengandung tembaga dilarutkan dalam HCl pekat berlebih. Semua ion tembaga dengan ArCu 63,5 dalam larutan ini diendapkan sebagai tembaga sulfida dengan ArS sama dengan 32. Bila massa endapan yang diperoleh adalah 0,48 gram, maka kadar tembaga dalam batuan tersebut adalah berapa persen? Ya, sudah. Ya. Topik kali ini adalah stoikiometri, ya, tentang stoikiometri. Seperti kita ketahui pada stoikiometri, hal yang wajib diingat adalah konversi perhitungan wajib dalam mol ya. Jadi ceritanya kita diminta untuk menghitung kadar tembaga, oke, dalam 1,6 gram. Nah, di sini dikatakan ada suatu batuan ya, suatu batuan, bilanglah batuan ya. Di sini ada tembaganya ya, 1,6 gram ya. Di sini ada tembaganya. Oke, di sini ada tembaganya ya. Nah, kita diminta untuk menghitung kadar ya, kadar dari Cu-nya ya, tembaganya. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka kita perlu garis bawahi bahwa informasi 1,6 gram batuan ini ya disimpan dulu, dikerjain ini belakangan ini ya. Karena ini akan kita pakai sebagai penghitung kadarnya nanti. Jadi 1,6 gram batuan ini disimpan dulu datanya. Nah, sekarang kita masuk dulu, ya, reaksinya dulu. Dia katakan bahwa sebanyak 1,6 gram batuan mengandung tembaga. Nah, sekarang tembaganya dulu, kita tuliskan reaksinya Cu, ya, ditambah HCl, ya kan, tambah HCl. Menghasilkan reaksinya adalah CuCl2 ya, CuCl2 ya ditambah H2. Yaitu reaksinya. Ya, lalu jangan lupa kita harus setarakan di sini sebelah kanan Cl-nya 2 berarti wajib kita tulis di sini 2 ya. Jadi reaksinya setara, ya oke? Jadi Cu ditambah 2HCl menjadi CuCl2 ditambah H2. Jadi reaksi setara. Jadi jangan lupa pada pelajaran stoikiometri wajib setara ya reaksinya. Dan wajib dalam proses mol ya. Nah, kemudian semua ion tembaga dalam larutan ini diendapkan sebagai tembaga sulfida. Nah, ini dia perhatikan di sini ada informasi diendapkan sebagai tembaga sulfida nih, penting nih. Jadi diendapkan sebagai tembaga sulfida. Nah, jadi sekarang kita lihat di sini tembaga sulfidanya itu di mana? Oke. Nah, sebenarnya informasi tembaga sulfidanya tidak ada di reaksi ini. Yang kita peroleh adalah CuCl2. Kan gitu. Nah, karena dia bilang semua ion tembaga ini diendapkan sebagai tembaga sulfida, berarti kita akan tuliskan kembali ya di sini. Kita tuliskan reaksi tambahan, yaitu apa? CuCl2 ya, CuCl2 itu ditambah sulfur tentunya.
Ya, kan karena diendapkan dalam tembaga sulfida menghasilkan CuS, ya, CuS ditambah Cl2, ya, ditambah Cl2. Nah, itu dia. Nah, inilah sebenarnya reaksi lanjutannya, karena dikatakan semua ion tembaga dalam larutan ini diendapkan sebagai tembaga sulfida. Nah, sekarang kita sudah dapat tembaga sulfidanya itu adalah ini, ya, tembaga ini diperoleh katanya ini 0,48 gram. Oke, 0,48 gram. Lalu kita juga tentukan di sini MR-nya CuS, ya, MR-nya, ya, MR CuS adalah berarti Cu ditambah S, ya, 63,5. Oke, ditambah S-nya 32. Oke. Nah, kita peroleh 90 di 95, ya, 95,5, ya, ini 95,5. Nah, kita sudah peroleh bahwa MR dari CuS-nya adalah 95,5. Nah, proses kita lanjutannya adalah seperti tadi yang saya sebutkan, ubah ke dalam mol. Jadi mol CuS, ya, CuS, maka kita peroleh mol CuS dengan rumus apa? Massa dibagi MR tentunya, ya, massa dibagi MR. Kita peroleh di sini adalah 0,48 dibagi MR-nya 95,5. Oke. Oke, sehingga kita peroleh molnya CuS adalah 0,005 mol, ya. Nah, itu dia, ya, 0,005 mol, ya. Coba saya hitung ulang, 0,48 dibagi 95,5. Ya, benar, ya, 0,005 mol. Nah, jelas, ya. Jadi datanya sudah kita peroleh bahwa si CuS itu 0,005 mol. Nah, kita peroleh. Nah, masalahnya kan kita harus mendeteksinya dalam CuCl2, ya kan? Kita harus mendeteksinya dalam CuCl2. Nah, sehingga kita harus mencari molnya si CuCl2 dong, ya kan? Dengan perbandingan menurut Gay-Lussac, ya. Perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Karena koefisiennya adalah 1:1, di sini 1:1, maka kita peroleh bahwa mol CuCl2, ya, CuCl2 adalah 1/1 koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui, oke? Makanya 1/1 dikali 0,05 mol, ya, dikali 0,005 mol. Nah, gitu dia. Sehingga kita peroleh bahwa mol CuCl2 adalah 0,005 mol. Nah, itu dia. Jadi kita peroleh sekarang CuCl2-nya adalah 0,005 mol. Nah, selanjutnya karena CuCl2-nya sudah kita peroleh di sini adalah 0,005 mol, ya, 0,005 mol, otomatis ke sini kita peroleh juga 0,005 mol, ya. Oke, dapat, ya. Nah, itu dia. Oke, gampang, ya. 0,005 mol, ya. Nah, ingat targetnya kita adalah Cu, ya, targetnya kita adalah Cu, ya, sehingga dengan perbandingan mol kembali, perbandingan mol dan koefisien, ya, maka kita peroleh bahwa mol Cu, ya, mol Cu, ya, sama seperti ini, ya, perbandingan mol, perbandingan koefisien 1/1 koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali 0,005, ya, dikali 0,005, oke. Sehingga kita peroleh mol Cu-nya adalah 0,005 mol. Nah, ini dia. Jadi Cu-nya kita sudah peroleh 0,005 mol.
Oke, jelas sampai situ ya. Nah, selanjutnya adalah karena ditanya persentase atau kadar batuan dalam gram ya, sehingga kita harus mencari massa Cu. Nah, sekarang kita tulis di sini massa Cu sama dengan mol Cu dikali AR-nya Cu. Sehingga kita dapatkan 0,005 mol ya dikali ARCU-nya 63,5 gram per mol. Sehingga kita peroleh itu kalau tidak salah 0,3175 gram. Nah, kita udah peroleh tuh. Sehingga maka di sini kita tuliskan ya. Sehingga kita bisa tuliskan di sini kadar Cu ya, kadar Cu sama dengan 0,3175 gram, oke, dibagi ya massa batuannya, sampelnya ya 1,6 gram dikali 100%. Sehingga kita peroleh kadar Cu-nya adalah 20%. Nah, itu dia cara menghitung kadar Cu dalam sampel ini. Jadi diperoleh jawabannya adalah 20%. Gitu kira-kira ya cara menyelesaikan soal ini. Ya, sangat jelas ya tentang topik stoikiometri ini. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya. Kita lihat soal berikutnya. Ya, kita lihat soal nomor 2. Oke. Pentaboran 9 mudah terbakar menurut reaksi berikut. 2B5H9 ditambah 12O2 menjadi 5B2O3 ditambah 9H2O. Bila entalpi pembentukan standarnya untuk B59, B2O3, H2O sudah diketahui semua nih. Oke. Maka entalpi pembakaran standar pentaboran 9. Oke, ini bicara termokimia. Oke. Bicara termokimia ya, seperti yang saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya, untuk suatu reaksi yang membahas tentang termokimia ya, maka yang wajib diperhatikan oleh setiap siswa adalah pertama, reaksinya wajib setara ya, wajib reaksi setara. Oke. Yang kedua adalah setiap siswa mempunyai kemampuan identifikasi jenis reaksinya, identifikasi jenis reaksinya. Kenapa wajib mengidentifikasi? Karena kita akan mengetahui apakah di sini adalah delta H pembakaran atau delta HC, apakah dia itu delta HF atau formation, oke? Apakah itu adalah delta H dissociation, ya kan? Apakah di situ ada delta H ikatan, ya kan? Atau apakah ada delta H netralisasi atau neutralization, atau salt, ya? Nah, itu wajib dikuasai oleh setiap siswa. Nah, sekarang kita lihat identifikasi dulu reaksi ini. Ternyata ini adalah delta HC. Tahu dari mana? Di sini ada oksigen. Maka kita bisa katakan ini adalah delta HC. Ya, pembakaran. Nah, yang kedua, pastikan reaksi setara. Ya, kalau kita lihat di sini reaksinya memang sudah setara ya. Sudah jelas ya. Nah, di sini ada data informasi delta HF. Dikatakan delta HF standar untuk B5H9, oke, disebut pentaboran 9, adalah 73,2. Oke, 73,2 kilojoule per mol. Oke. Lalu ada delta HF standar dari B2O3 ya, B2O3 diketahui di sini min 1263,6 ya kilojoule per mol. Lalu juga di sini ada delta H standar
dari H2O ya diketahui adalah min 285,8 ya kilojoule per mol ya. Nah, dikatakan berapakah entalpi pembakaran standarnya untuk pentaboran 9. Nah, menghitung delta H reaksi, saya ulangi, menghitung delta H reaksi ada dua cara ya. Apabila semuanya dalam delta HF, semua dalam informasi delta HF disediakan ya, maka delta H reaksi sama dengan sigma delta HF kanan dikurang delta HF kiri ya. Sedangkan apabila ada datanya, misalkan tidak semua dalam delta HF ya, diketahui tidak semua dalam delta HF ya, misalkan ada delta HC, ada delta HD, ada delta HF gitu-gitu ya, jadi mix begitu, campuran. Maka untuk penyelesaiannya delta HR adalah membuat diagram hash ya, membuat diagram hash. Masih ingat ya, membuat diagram hash itu ya, yaitu menyusun ke bawah sehingga nanti kita jumlahkan hasilnya, lalu kita harus cek bahwa reaksi kiri sama dengan reaksi kanan gitu ya, bahwa reaksinya benar. Nah, itu dia. Ini hanya sekedar review aja. Nah, di soal ini semua datanya delta HF. Berarti ini sangat mudah, betul ya? Jadi kita bisa tuliskan di sini karena semuanya sudah delta HF, maka delta H reaksi adalah sigma ya, delta HF standar kanan ya, kanan dikurang sigma ya delta HF standar yang kiri. Oke, ya. Yang kiri ya. Jadi produk dikurang reaktan. Nah, sekarang kita proses. Kita lihat sebelah kanan di sini ada ini ya. Berarti 5 delta HF standar dari B2O3. Oke. Lalu ditambah yang ini ya. Ditambah berapa ini? 9 ya. 9 delta HF standar H2O ya. Oke, lalu kita kasih kurung dikurang berapa itu? 2 delta HF standar B5H9. Oke. Ya, yang ini karena ada 2 nih. Oke. Oke. Ditambah 12 ya. 12 delta HF standar O2. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita tuliskan delta HR-nya berarti 5 ya. Dikali B2O3 tadi berapa? B2O3 min 1263,6. Oke, ditambah 9H2O. 9 kali H2O-nya adalah min 285,8 ya. Tutup. Lalu dikurang, bukan kurung, 2 B5H9-nya 73,2 ya. Lalu 12. Nah, delta HF standar O2 itu atau molekul ya adalah 0. Jangan lupa. 0. Oke, tutup. Sehingga kita peroleh delta H reaksinya ya, kita coba hitung. Ya, 9036 minus ya. Minus
9036,6 kilojoule. Nah, ini dia. Oke, kita peroleh tuh 9036,6 kilojoule. Nah, kita udah peroleh di sini min 9036,6 kilojoule. Namun kita harus perhatikan, dikatakan di sini datanya per mol. Tuh lihat, ada kata-kata per mol ya. Tuh, per mol ya, jelas ya, ada kata-kata per mol. Nah, hitungan yang kita dapat min 9036,6 kilojoule ini per 2 mol. Tahu dari mana? Ini ada 2 mol tuh. Makanya tadi saya sampaikan harus tahu mengidentifikasi jenis reaksi. Nah, ternyata teridentifikasi delta HR-nya adalah min 9036,6 kilojoule untuk 2 mol pentaboran 9. Kan 2 mol, lihat aja koefisiennya. Betul ya? Ini terlihat 2 mol tuh. Oke. Nah, berarti karena jawabannya per mol ya udah tinggal kita bagi 2 ya. Tinggal bagi 2 aja deh ya. Jadi delta HR ya, delta HR yang kita peroleh adalah min 4518,3 kilojoule per mol. Ini dia jawabannya. Jadi jawabannya adalah min 4518,3 kilojoule per mol. Ya, sangat mudah ya cara menyelesaikan termokimia. Oke. Oke, students, kita akan lanjut ke soal yang ketiga ya. Kita lihat soal yang ketiga. Ya, kita lihat soal yang ketiga. Reaksi yang menunjukkan zinc sebagai reduktor. Oke, kita lihat di sini. Kalau kita mengatakan reduktor, artinya mengalami oksidasi. Betul ya? Arti dari reduktor itu, ya, reduktor itu artinya mengalami oksidasi. Atau disebut agent pereduksi nama lainnya ya. Jadi ingat yang namanya reduktor mengalami oksidasi. Yang namanya oksidasi berarti apa? Mengalami kenaikan biloks ya, kenaikan bilangan oksidasi ya. Dia mengalami kenaikan biloks. Nah, yuk kita lacak. Sama-sama kita lacak. Di sini zincnya itu Zn maksudnya ya, Zn. Di kiri Zn-nya 0. Oke, di kanan berapa nih? Masih ingat nih, NO3 itu adalah berapa muatannya? NO3 itu minus ya. Berarti di sini Zn plus 2 ditambah 2 NO3 minus. Nah, otomatis di sini Zn plus 2. Berarti dia mengalami kenaikan biloks. Benar. Sekarang nomor 2. Di sini 0, lalu di sebelah kanan. Sama juga nih, ZnSO4. Kalau kita reaksikan kan jadi gini. Zn plus 2 ditambah SO4 2 minus. Oh, jelas. Plus 2 ya. Plus 2. Mengalami juga ya, 0 ke plus 2. Benar. Lalu yang ketiga, ini Zn sebelah kiri 0. Lalu di sini sebelah kanan ZnO3 2 kali. Yang ini nih ya. Sama, kita reaksikan aja. Daripada ribet-ribet ngerjain ZnNO3 ya, NO3 2 kali menjadi Zn plus 2 ditambah 2 NO3 min plus 2. Benar. Oke. Berarti ini benar. Wah, benar semua nih. Coba yang nomor 4. Di kiri 0. Sekarang ZnCl2, ZnCl2, ZnCl2. Yuk kita cari biloksnya. 0, ingat Cl-1 kali 2 berarti minus 2, berarti di sini plus 2. Plus 2 juga nih. Plus 2. Oh, berarti semua benar. Oke. Nah, kalau semua benar, maka disebut pilihannya apa? Ya. Jadi, zinc sebagai reduktor untuk reaksi 1, 2, 3, 4 semuanya benar. Oke, ini hanya diminta kemampuan kita bagaimana menentukan biloks saja. Oke, gitu dia. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya,
Kita lihat soal nomor 4. Iya, apa ini? Wow, laju reaksi, ya kan? Reaksi 2NO ditambah Br2 menghasilkan 2NOBr dilakukan dalam wadah tertutup dengan konsentrasi awal reaktan yang berbeda-beda. Pada tabel di bawah ini yang dimaksud dengan waktu reaksi T adalah waktu dari awal reaksi sampai hilangnya warna Br2. Oke, datanya begitu seperti berikut ya. Berdasarkan data ini persamaan laju reaksi tersebut adalah ini laju reaksi gampang sekali. Saya pernah kasih tahu juga di video-video saya sudah ada jelas semua. Jika ada data T dalam laju reaksi, maka kamu wajib tambahkan tabel tambahan, yaitu dengan apa? Menuliskannya sebagai V, lalu waktunya jadi 1/4, 1/2, 1/1. Itulah lajunya. Jadi kalau diketahui T dalam menit atau dalam apapun ya, maka wajib tambahkan satu kolom ya yang menyatakan V. Oke, persamaan laju reaksi. Nah, bicara tentang laju reaksi tergantung dari reaktan ya, dan itu ditentukan reaksi lambatnya atau ditentukan dengan EA paling tinggi. Nah, P sama dengan R atau rate sama dengan K dikali konsentrasi reaktannya, dalam hal ini adalah NO ya, pangkat X dikali BR2 ya, konsentrasi BR2 pangkat Y. Inilah persamaan laju reaksinya. Saya ulangi, X dan Y bukan koefisien. X dan Y adalah suatu order yang kita peroleh dari pendekatan matematik dari data-data percobaan. Oke, sekarang kita hitung dulu atau tentukan X. Ya, kita mau cari X. Berapakah harga X? Ya. Nah, sudah kita lihat di sini X itu mewakili NO, ya. Dan si Y mewakili BR2. Oke, nanti kita cari BR2 di sini ya. Oke. Nah, ini Y. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu si X-nya. Nah, untuk mencari X, Y wajib tetap. Ya, Y wajib tetap. Untuk mencari X, maka data-data Y wajib tetap. Siapa yang tetap? Ya, reaksi 1 dan reaksi 3. Oke ya, reaksi 1 dan reaksi 3. Oke, yaitu apa? Reaksi 1 dan 3. Kita lihat itu ya, reaksi 1 dan reaksi 3. Nah, itu tetap tuh. Ya kan? Tuh lihat tuh, 0,05, 0,05. Tetap ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti karena dia tetap, kita ambil 1 dan 3, yang ini dan ini saja. Kita langsung bandingkan 0,10 dibagi 0,20 pangkat X. Ya, ulangi, 0,10 dibanding 0,20 pangkat X. Nah, otomatis Y-nya tetap kita abaikan. Lalu kita ambil 1 dan 3 juga untuk V, ya, berarti 1/4, oke, dibagi 1/1, oke, jelas ya, 1/4 dibagi 1/1, itu jelas itu. Jadi kita ambil reaksi 1 dan 3. Yuk, berarti kita sederhanakan setengah pangkat X sama dengan 1/4. Setengah pangkat X sama dengan, kita samakan basisnya, sehingga X-nya sama dengan 2. Jelas ya di situ? Oke, X sama dengan 2. Jadi kita udah peroleh ordernya X adalah 2. Jelas di sini ya? Oke, nah sekarang kita melihat atau mencari ordernya Y. Oke, sekarang kita mau mencari ordernya Y. Maka ketika kita mencari ordernya Y, X wajib tetap. X wajib
tetap. Nah, kalau kita lihat X wajib tetap ada di reaksi mana ya? 1 dan 2, betul ya? Nih, 1 dan 2, X-nya tetap, konsentrasinya tetap. Oke. Maka kita akan ambil di reaksi 1 dan 2 di sini ya. Ya udah, ini diblokir dulu ya biar jelas ya. Nah, itu dia ya. Nah, yang kita ambil Y-nya aja karena ini tetap, ini kita cross aja supaya nggak bingung ya. Kita tuliskan menjadi apa? 0,05 dibagi ya. Dibagi 0,10. Yang ini ya, 0,05 dibagi 0,10. Oke. Pangkat karena ada di kolom Y, maka kita harus tuliskan kolom Y atau orde Y sama dengan yang ini sekarang ya. P-nya ya kita ambil 1/4 dibanding 1/2. Nah, ini kita sederhanakan menjadi setengah pangkat Y sama dengan setengah. Oke. Udah deh. Kita coret-coret, maka Y-nya kita peroleh Y sama dengan 1. Kalau 1 kan nggak ditulis, gitu ya. Jadi, kita sekarang dapat rate-nya adalah ya, konsentrasi dari NO pangkat X yaitu 2 dikali konsentrasi dari BR2 pangkat 1. Nah, itu dia kecepatan atau persamaan laju reaksinya. Jadi jawabannya adalah yang mana nih? Iya, jawabannya adalah E. Oke, mantap ya. Sangat mudah mengerjakan soal ini. Oke, demikian soal nomor 4. Kita akan lihat soal nomor 5. Yuk kita lihat soal nomor 5, bagaimana menyelesaikan soal nomor 5. Pada kondisi tekanan dan temperatur tertentu dalam wadah tertutup 10 liter, diperoleh sistem kesetimbangan berikut. 2 HBr bolak-balik H2 ditambah BR2. Konsentrasi semua zat dalam kesetimbangan masing-masing 0,3 molar. Ini hati-hati nih, konsentrasi dalam kesetimbangan. Ini penting nih. Jadi artinya sudah diperoleh data konsentrasi dalam kesetimbangannya nih. Ya, nih, ya. Dia bilang 0,3 molar nih dalam kesetimbangan ya. Oke. Kita kasih dulu informasinya dalam kesetimbangan. Bila ke dalam sistem ditambahkan gas H2 dan BR2 masing-masing sebanyak 3 mol. Oh, oke. Maka konsentrasi gas HBr pada kesetimbangan yang baru. Oh, ada kesetimbangan yang baru. Berarti ada 2 kesetimbangan sini. Oke, ya. Oke, ditanya konsentrasi gas HBr pada kesetimbangan yang baru. Oke, ini bicara kesetimbangan. Satu hal yang wajib diinformasikan buat kalian adalah prinsip kesetimbangan. Saya ulang ya, prinsip kesetimbangan. Saya tulis di sini. Prinsip kesetimbangan. Misalkan saya mempunyai reaksi seperti ini, A ditambah B, oke, bolak-balik, ya, C ditambah D, oke. Ingat prinsip kesetimbangan, ya, pergeseran kesetimbangan. Jika di sebelah kiri ditambahkan sesuatu, maka dia bergeser ke kanan, setuju ya? Ya, saya ulangi, jika di sebelah kiri ditambah, reaktan ditambah, maka dia bergeser ke kanan. Apanya ditambah? Konsentrasinya, ya, tuh, jelas ya. Tetapi jika konsentrasi produk ditambah, maka kesetimbangan bergeser ke kiri, gitu ya. Prinsip kesetimbangan, ingat-ingat, prinsip kesetimbangan seperti itu. Oke, nah diperoleh di sini, ya, pada temperatur tertentu, wadah 10 liter. Pada kesetimbangannya terjadi konsentrasi masing-masing 0,3 molar. Nah, sekarang kita catat dulu 2 HBr, saya tulis di sini 2 HBr, ya. Bolak-balik, ya.
H2 ditambah Br2. Oke. Dia katakan pada konsentrasi setimbang, harusnya kan ini ada mula-mula bereaksi sisa. Ini udah ada S-nya. Anggap ini setimbang pertama, dikatakan bahwa masing-masing 0,3 molar. 0,3 molar, 0,3 molar, 0,3 molar. Jelas ya? Oke. Nah, di sini kan kita harus hitung dulu Kc-nya. Oke. Kc-nya kita hitung dulu seperti ini. Kc-nya sama dengan konsentrasi H2, betul ya? Konsentrasi H2 pangkat 1 dikali konsentrasi Br2 pangkat 1, oke? Per konsentrasi HBr pangkat 2. Ingat ya, di sini. Ingat, Kc adalah konsentrasi produk pangkat koefisien per konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Jadi ini pastikan semua dalam molar. Dalam molar. Ingat tuh, molar. Bukan mol, molar. Nah, karena volumenya 10 liter dan dia sudah 0,3 molar, udah jelas dalam molar. Jadi kita masukkan 0,3 kali 0,3, oke, masing-masing 0,3, oke. Dibagi yang ini, 0,3 lagi, si HBr-nya, ya, 0,3 kuadrat. Maka kita peroleh Kc-nya adalah 1. Nah, Kc-nya 1 nih. Oke, ini maksud dari yang ini. Ya. Kasus pertama. Nah, dia katakan lagi, ya, bila ke dalam sistem ditambahkan gas H2 dan Br2. Nah, kemudian dilanjutkan dia. Perhatikan 2HBr, ya, 2HBr bolak-balik, ya. H2 ditambah Br2. Oke. Terjadi proses penambahan zat. Berapa? 3 mol. 3 mol siapa? H2 dan Br2. Tapi ingat bahwa kita punya data dari setimbang pertama. Kan sudah ada 0,3 molar, 0,3 molar, 0,3 molar untuk masing-masing. Betul nggak? 0,3 molar ya. Ini tulis deh 0,3 molar. Oke, 0,3 molar, oke. Ya, ini 0,3 molar. Oke. Dalam volume tercatat berapa? 10 liter. Jelas ya? 10 liter. Nah, ingat, kita harus mengikuti kaidah pada perhitungan stoikiometri bahwa wajib dalam mol. Nah, ini kita ubah dulu ke molnya. Berarti kan ingat, molar sama dengan atau mol sama dengan molar kali volume kan. Nah, berarti kita dapat di sini 0,3 kali 10, berarti di sini 3 mol. 0,3 kali 10, 3 mol, ya kan? 3 mol. Br2 0,3 kali 10, 3 mol. Oke. Ini kan data dari S1 setimbang 1. Oke, setimbang 1. Dah. Nah, katanya diinformasikan di sini bahwa ditambahkan H2 dan Br2 3 mol. Nih, penambahan 3 mol. Tuh, saya kasih warna hijau, penambahan 3 mol. Oke. Sementara kan HBr-nya tidak ditambah, cuma H2 dan Br2. Nah, sekarang terjadilah data yang kedua. Makanya untuk 2 HBr ini, ya, sehingga, ya, untuk 2 HBr ini, kita tuliskan lagi deh supaya jelas. Ya, 2 HBr, bolak-balik, H2 plus Br2. Oke. Nah, sekarang kita mempunyai sistem yang baru. Oke. Mula-mula 2, bereaksi 2, sama setimbang 2. Nah, kita peroleh datanya gimana? Kita peroleh nih 2 HBr-nya 3 mol, ya, 3 mol di sini 3 mol. Oke, yang ini ya, 3 mol. Oke. Lalu H2 jadi berapa H2? Nah, H2 di sini ya jadi 6 mol nih. Tuh. 6 mol. Oke. Demikian juga Br2 6 mol. 6 mol. Oke, 6 mol. Nah, berarti kita punya sistem yang baru. Nah, misalkan si HBr ini kita bilang bereaksinya adalah X. Ya.
Berarti otomatis ke sini adalah perbandingan mol dibagi perbandingan mol adalah perbandingan koefisien, berarti 1/2 kali X, berarti di sini berapa? Setengah X. Oke. Kemudian untuk BR2 1/2 kali X, setengah X. Oke. Nah, sekarang kita mempunyai S2 yang baru. Di sini kita tuliskan S2 yang baru. Perhatikan di sini S2 yang baru. Saya tuliskan di sini. Nah, ingat saya tadi kasih tahu di awal ya, sudah saya kasih tahu di awal bahwa apabila reaktan ditambahkan maka kesetimbangan bergeser ke produk. Dan sebaliknya apabila produk ditambahkan maka kesetimbangan bergeser ke reaktan. Nah, dalam hal ini perhatikan, dalam hal ini ya, dalam hal ini nih produk ditambah ya, produk ditambah. Artinya reaksi akan bergeser ke kiri, kesetimbangan bergeser ke kiri. Oke, jelas ya. Jadi ini dalam hal ini kesetimbangan bergeser ke kiri. Jadi ini perhatikan, saya kasih panahnya supaya jelas bahwa kesetimbangan ini bergeser ke kiri. Oke, arah kesetimbangan bergeser ke kiri. Nah, artinya adalah si HBr jadi bertambah, dan H2 jadi berkurang. Jelas ya sampai situ? Karena kesetimbangan bergeser ke kiri. Kesetimbangan ke kiri. Saya ulangi. Kesetimbangan bergeser ke kiri. Karena apa? Karena si produk ditambah. Makanya jadi seperti itu. Nah, sehingga kita mendapatkan pada S2 adalah 3 ditambah X. Ya. Lalu H2 6 dikurang setengah X. Dan BR2 juga 6 dikurang setengah X. Nah, sudah jelas? Jelas seperti itu? Ada yang mau ditanya? Oke, kita lanjutkan. Nah, karena kita bicara KC, ya, bicara KC, ingat. KC itu kan wajib dalam konsentrasi. Berarti kita jangan lupa menuliskan S2 ini dibagi volumenya ya. 10 liter dibagi 10 liter dibagi 10 liter. Oke, karena wajib dalam konsentrasi. Yuk kita proses. KC berarti konsentrasi H2 pangkat 1 dikali konsentrasi BR2 pangkat 1 dibagi konsentrasi HBr pangkat 2. Oke, seperti itu. Oke. Nah, kita masukkan berarti KC-nya adalah 1 tadi ya. H2 kan 1 tadi KC-nya yang ini. Ya, 1. Masukin H2-nya berarti 6 dikurang setengah X per 10 pangkat 1. 6 dikurang setengah X per 10 pangkat 1. Oke, dibagi HBr-nya 3 ditambah X per 10 pangkat 2. Nah, itu dia. Oke, saya tulis rapi. Ini sama dengan 1. Nah, itu dia. Oke. Nah, dengan perhitungan aljabar, ini saya hapus dulu di sini. Saya rapikan dulu ya, sebentar. Nah, ini saya hapus saja karena sudah jelas. Oke. Kita sambung di sini, ya. Dengan perhitungan aljabar, ini kalau kita proses ini, ya, coba ya di sini kita tulis 3 ditambah X per 10 kuadrat sama dengan 6 min setengah X per 10 pangkat 1 dikali 6 min setengah X per 10 pangkat 1. Ini 10-nya habis ini, ya. Karena ini kan kuadrat sebelah kiri, maka diperoleh X sama dengan 2 mol. Nah,
X-nya sama dengan 2 mol ya. Nah, pertanyaannya konsentrasi gas HBr yang baru berarti pada S2. Pada S2 diperoleh bahwa HBr itu adalah 3 ditambah X per 10. Perhatikan yang ini. Nah, ya. Oke, jelas ya? Sehingga kita tambahkan X-nya berarti 3 ditambah 2 per 10. Ya. Diperolehlah 0,5 molar. Jadi, konsentrasi gas HBr pada keseimbangan yang baru adalah 0,5 molar. Jelas ya di sini? Karena ini prinsipnya keseimbangan bergeser ke kiri karena produknya ditambah sehingga keseimbangan bergeser ke kiri. Itu yang mengakibatkan H2 dan Br2 berkurang sedangkan HBr bersifat tambah. Gitu ya. Oke? Oke, sudah itu mengenai keseimbangan. Yuk, kita lihat soal-soal berikutnya. Oke. Ya, soal nomor 6. Tetapan penurunan titik beku molar air adalah 1,86. Larutan A dibuat dengan melarutkan 26,1 gram BaNO3 2 kali Mr261 ke dalam 500 gram air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 3 gram MgSO4 Mr120 ke dalam 250 gram air. Kedua senyawa tersebut terdisosiasi sempurna dalam air. Perbandingan delta TF larutan A terhadap delta TF larutan B. Ya, ini mengenai sifat-sifat koligatif. Nah, apa sih kunci-kunci menyelesaikan atau trik-trik menyelesaikan tentang soal koligatif? Nah, seperti di video yang sebelumnya, bicara tentang koligatif, triknya adalah identifikasi jenis reaksinya. Identifikasi jenis senyawanya atau jenis larutannya. Oke, jenis larutan. Kenapa harus diidentifikasi? Karena ini nanti kita akan dapatkan apakah dia non-elektrolit ya atau elektrolit. Ya, atau elektrolit. Dan elektrolit ini pun dibagi dua. Elektrolit yang terdisosiasi sempurna ya, terdisosiasi sempurna atau 100% atau terdisosiasi sebagian, oke, atau parsial atau alfanya kurang dari 1. Nah, kenapa? Karena ini bicara namanya faktor Van Hoff, ya, faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff atau yang kita kenal sebagai I. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti ini, ya, Van Hoff ini sangat penting sekali dalam koligatif. Nah, sekarang kita lihat di sini ada larutan A. Ya, di sini ada larutan A. Dia bilang begini, BaNO3 2 kali. Oke, BaNO3 2 kali terdisosiasi sempurna dikatakan. Maka ini akan mengalami ionisasi seperti berikut. Ba plus 2 ditambah 2NO3 min. Oke. Demikian juga dengan si larutan B. Larutan B dikatakan MgSO4. Oke, MgSO4, maka akan terion menjadi Mg plus 2 ditambah SO4 2 min. Oke, jelas bahwa pada BaNO3 I sama dengan 3. Tahu dari mana ya? Ambil aja dari koefisiennya. Nih, tuh 1 tambah 2, 3. Nah, demikian juga pada MgSO4. Jelas bahwa I-nya ada 2. Dari mana? Ini ambil koefisien. Tuh. 1 tambah 1, 2. Ya, itu cara menentukan Van Hoff-nya. Jadi I-nya adalah 2. Nah, BaNO3 I-nya 3, MgSO4 I-nya 2. Nah, kita hanya diminta membandingkan saja. Ingat, delta TF untuk BaNO3, oke, disuruh dibandingkan dengan delta TF untuk MgSO4, ya, delta TF untuk MgSO4. Nah, ini jelas.
Nah, sekarang kita tuliskan, ingat, delta TF apa? KF dikali molar dikali Van Hoff. Demikian juga untuk MgSO4, KF dikali M dikali Van Hoff. Lalu apa? Lalu kita lakukan adalah perbandingan. Kita bandingkan aja, oke? Jelas ya? Tinggal kita bandingkan saja, gitu, oke? Nah, dari sini kan ketahuan bahwa KF-nya itu kan sama, tapi nggak masalah. Kita akan tuliskan dulu ya. Anggap ini delta TF yang pertama adalah untuk BaNO3, sedangkan delta TF untuk MgSO4 adalah delta TF2, supaya lebih mudah dalam penulisan. Sementara KF-nya kita coret karena sama. Berarti kita akan masuk molalnya. Untuk yang BaNO3 berarti apa? Molal itu apa? Gramnya ya. Gram per mR-nya si BaNO3 dikali 1000 per massa pelarut dikali I. Oke. Lalu dibagi apa namanya? Si MgSO4 juga kan, kita bagi dengan MgSO4, kita peroleh gramnya si MgSO4 dibagi mR dikali 1000 per banyaknya pelarut dalam gram dikali I. Ya, saya ulangi, ini yang pertama gram 1, ini gram 2 ya, beda-beda ya. Yuk, delta TF 1 sebagai BaNO3 dibagi delta TF2 sebagai MgSO4. Kita masukin gramnya. BaNO3 berapa gram ya? 26,1. 26,1. MR-nya 261. Oke. Dikali 1000. Massa pelarut untuk BaNO3 500 ya. 500 dikali I-nya 3. Dibagi untuk MgSO4. Sekarang untuk MgSO4 kita masukin datanya di sini. MgSO4 berapa gram? Larutan B-nya 3 gram. Oke, 3. MR-nya adalah 120 dikali 1000 per massa pelarutnya 250 gram air dikali I-nya adalah 2. Sehingga kita peroleh delta TF1 per delta TF2 sama dengan, ini tinggal kita proses aja. Ini dapatnya 2, ini dapatnya 4, ya kan? Ini 1/10 nih ya, 1/10. Oke, yang ini 1/40. Oke. Nah, dengan mengalih-alihkan ini semua kita peroleh delta TF1 banding delta TF2 adalah 3:1. Jadi perbandingannya adalah 3:1 ya. Jelas ya? Oke, kita masuk ke soal berikutnya ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Soal ke-7. Kita lihat soal yang ke-7. Yang ini dia soal yang ke-7. Sejumlah 200 ml larutan HCN 0,3 molar. Oke. Ka 5 kali 10 pangkat minus 10 dicampurkan dengan 100 ml larutan KOH 0,3 molar. Ke dalam campuran tersebut ditambahkan 0,8 gram NaOH padat, MR-nya 40, pada 25 derajat Celcius. pH larutan yang terbentuk adalah... Oke, students, ini mengenai asam basa ya. Ini mengenai asam basa nih. Nah, untuk asam basa seperti biasa, wajib kita buat reaksi mula-mula bereaksi sisanya ya. Mula-mula bereaksi sisa. Nah, kita buat dulu HCN, di sini HCN ya sebagai asam lemah ditambah KOH. Oke, KOH menghasilkan KCN ditambah H2O. Ya, ingat reaksi asam basa, asam tambah basa, garam ditambah air. Nah, pastikan reaksinya sudah setara. Oke, sudah setara ya. Di sini sudah setara. Kita lanjutkan.
Oke, kita lanjut ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, asam tambah basa menghasilkan garam tambah air. Nah, seperti biasa kita wajib membuat reaksi pembatas, mula-mula bereaksi sisa. Nah, di sini hasilnya 0,3 molar 200 mili. Nah, berarti kalau kita jadikan mol, mol sama dengan molar kali volume, maka kita dapat di sini 0,2 dikali 0,3 ya, 0,2 dikali 0,3 dapatnya 0,06 molar ya, 0,06 mol, maaf, 0,06 mol. Nah, kemudian juga KOH-nya kalau kita cari di sini 100 mili dikali 0,3 molar di sini, maka kita peroleh di sini juga 0,03 mol. Nah, sementara KCN itu belum terbentuk. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah melihat siapakah reaksi pembatas. Siapakah reaksi pembatasnya. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat reaksi pembatasnya di sini adalah si KOH karena dia paling kecil 0,03 bagi 1 ya, sedangkan AC 0,06 bagi 1. Berarti pembatasnya adalah si KOH. Nah, kita tuliskan KOH-nya berarti harus habis. Nah, berarti di sini kita buat perbandingan 1 bagi 1 kali 0,03 dapatnya 0,03. Di sini juga 1 bagi 1 kali 0,03 dapatnya 0,03. Ya, ini jadi pembatas ya, saling kering. Lalu ke sini kita dapatkan juga 1 per 1 kali 0,03 dapatnya 0,03 mol. Maka diperoleh di sini untuk HCN-nya 0,03 mol, ini habis. Ini 0,03 dan ini 0,03. Jadi kesimpulannya apa? Nah, dari informasi ini kita dapat kesimpulan bahwa larutan ini adalah buffer ya, buffer asam lemah ya, buffer asam lemah. Oke, ini buffer karena sisanya apa? Asam lemah dan garam. Oke, jelas itu ya. Oke, jelas. Nah, sekarang kita mau lihat informasi selanjutnya. Katanya gini, ke dalam campuran tersebut ditambahkan 0,8 gram NaOH. Ya, ditambahkan di sini 0,8 gram NaOH padat ya. Nah, saya ulang sekali lagi ya, saya review kembali tentang prinsip penambahan zat pada asam basa. Nah, ini perhatikan pada buffer ya. Pada buffer asam lemah dan garam ya, jika ditambahkan basa ya, maka yang terjadi adalah saya ulangi ya, ditambahkan basa, maka asam lemahnya berkurang sedangkan garamnya bertambah. Saya ulangi, asam lemah berkurang, garamnya bertambah. Oke. Nah, sedangkan jika buffer asam lemah ditambah garam, dan garam maksudnya ditambahkan misalkan asam ya, ditambahkan asam, maka yang terjadi adalah asam lemahnya bertambah ya, sedangkan garamnya berkurang ya. Dan demikian juga kalau buffer basa lemah dan garam ya, terbalik-balik juga. Jadi contohnya kalau dia buffer basa lemah ditambah garam, ditambah basa, maka basanya nambah, garam berkurang, begitu ya, dan sebaliknya. Nah, itu prinsip yang wajib diingat pada prinsip buffer ya. Ingat, jika buffernya asam lemah dan garam ditambah basa, maka asam lemah berkurang, garamnya bertambah ya. Nah, pada kasus ini buffer yang kita dapat adalah buffer asam lemah ditambah garam. Asam lemahnya 0,03 mol, garamnya juga 0,03 mol. Diinformasikan katanya di sini ditambahkan NaOH
NaOH sama dengan 0,8 gram. Atau kalau kita konversikan 0,8 dibagi 40, dapatnya 0,02 mol. Oke, 0,02 mol. Nah, karena kasusnya buffer asam lemak dan garam, nah sekarang ya komposisi yang baru asam lemahnya bertambah, berarti 0,03 ditambah 0,02, sedangkan garamnya asam lemahnya berkurang ya. Maaf, asam lemahnya berkurang karena kan buffernya asam lemah dan garam. Berarti ketika ditambah basa, maka asam lemahnya berkurang 0,02 atau menjadi 0,01 mol. Sedangkan garamnya bertambah, yaitu 0,03 ditambah 0,02 atau sama dengan 0,05 mol. Nah, itu yang terjadi komposisi yang baru ya. Karena penambahan NaOH. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa tentukan ya H+, ingat prinsip buffer, Ka konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi garam yang baru. Oke, Ka-nya berapa itu? 5 kali 10 pangkat min 10 dikali konsentrasi asam lemah yang baru adalah 0,01 per 10. Oh sorry, bukan 10 ya. Di sini totalnya menjadi 300 ya, 0,3 liter ya. Per 0,05 dibagi 0,3. Oke, itu dia. Sehingga kita peroleh di sini adalah 10 pangkat min 10. Nah, itu di H plusnya. Oke ya. Jadi H plusnya kita peroleh di sini ya. H plusnya yang kita peroleh adalah 5 kali 10 pangkat min 10 dikali konsentrasi asam lemah per konsentrasi garamnya yang baru ya, diperoleh H plusnya adalah 10 pangkat min 10. Nah, sekarang kita tuliskan di sini ya. Nah, karena H plus yang baru adalah 10 pangkat min 10, maka otomatis pH buffernya adalah 10 ya. Jadi pH-nya 10. Oke, jelas ya? Itu prinsip pada buffer. Ada pertanyaan? Jelas? Sini. Oke, saya kira jelas. Ya, terima kasih. Ya, kita sudah menyelesaikan beberapa soal SBM. Selamat belajar.